sobat muslimah di luar sana senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Fitria dan Mutiah mau Spoon Reaction. Ya, kita mau ngomongin tentang teman kita lagi, teman kita yang berhijab. Wah, luar biasa. Yang Terus dia itu viral, kontroversial, dan sampai go internasional. Keren gak tuh? Masya Allah ya, siapa itu? Nah, ada sahabat kita, yaitu Trio Hijabers, punya grup band metal, asal Garut, Jawa Barat. Garut, Sunda dan Sami. Ya, ternyata dimuat di surat kabar Inggris namanya The Router dengan judul Indonesia Hijab Wearing Muslim Metal Group Challenge Stereotype, namanya VOB. Oh, yang Voice of Baceprot, VOB lah ya. VOB aja kita sebutnya ya. Aku pernah dengar itu dan pernah juga nonton videonya. Gimana tuh menurut kamu, Fitria? Keren, luar biasa, mantap. Ketiga teman kita itu menggunakan khimar sama seperti kita, ya kan? Bener. Karena memang mereka memahami An-Nur ayat 31 ya, insya Allah. Khimar itu wajib atau kerudung itu wajib. Patut diacungi jempol. Mudah-mudahan istiqomah. Kalau menurut Muti gimana? Nah, kalau aku apresiasi banget sama karya-karya mereka, karena para remaja itu punya potensi yang harus dikembangkan dan juga berprestasi. Pasti tuh. Nah, tapi yang harus kita lihat nih ya, Fitri ya, kan ini nih ada berhijab, terus habis itu mereka itu jadi anak band, yang biasanya band metal ini dibawain sama kaum lelaki, dan juga aktivitasnya itu di luar rumah. Nah, kita harus lihat dulu nih gimana sih Islam itu memandang aktivitas di luar rumah. Ya, jadi ternyata di dalam Islam itu muslimah ketika keluar rumah itu harus menutup aurat. Ya, syaratnya? Syaratnya dia mengenakan himar seperti di dalam surat An-Nur ayat 31. Dan juga ada perintah lagi yang lain, yaitu mengenakan jilbab. Oh iya, jilbab di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum muslimin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi jilbab juga harus diulurkan. Ternyata juga dalam Islam ada nih, gimana sih hukum-hukum manggung di dalam Islam. Ketika manggung, orang-orang metal itu kan biasanya ihtilat, campur baur. Banyak yang kholwat, berdua-duaan. Ada juga yang tabaruj. Nah, ternyata di dalam Islam itu dilarang. Ya, jadi ya luar biasa ya, Islam itu sangat sempurna gitu. Jadi semua aturan itu ada karena Allah itu sayang sama kita, biar muslimah itu terjaga dan juga aman dari godaan orang-orang yang Islam. Iya, kita kan spesial. Mungkin ini ya ikhtilatnya ya teman-teman, hati-hati gitu, karena ikhtilat itu memang sangat rentan untuk saat ini, termasuk dalam manggung-manggung gitu mah sering ya terjadi ikhtilat, bahkan jarang ya, nggak pernah ada nggak sih Kak manggung yang ini yang terpisah gitu, jarang kan ya. Ada yang pengajian itu. Nah, Mutia udah pernah dengar lagunya belum? Iya, salah satunya itu ada lagunya yang judulnya The School Revolution. Yang satunya lagi The Enemy of Earth Is You. Nah, ternyata isinya itu luar biasa. Yang pertama tadi The School Revolution itu menjelaskan tentang ada orang yang ingin meminta keadilan tapi malah menebar kebencian dan juga tidak mau menerima kebenaran. Nah, kalau tadi yang disampaikan Fitria lagunya yang The Enemy itu ingin melindungi bumi, peduli terhadap bumi tapi malah merusak. Ya, keren banget isi lagunya, berarti kan di sisi lain remaja yang lain ngomongin tentang cintrong alias love song gitu ya. Ternyata kita tuh bisa berprestasi, tapi harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu sebagaimana Allah itu punya tujuan menciptakan kita manusia. Seperti di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, jadi kita berprestasi tapi bernilai ibadah juga, menebar kebaikan di dunia, tapi amalnya sampai ke akhirat. Karena kan kita pengennya masuk surga ya. Amin. Iya, soalnya di akhirat itu di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ya, bisa dibaca nih. Jadi memang kita nanti akan ditanya 5 perkara di akhirat. Yang pertama,
yaitu umurnya untuk apa ia gunakan. Yang kedua, masa mudanya digunakan untuk apa. Yang ketiga, hartanya dari mana ia dapatkan. Yang keempat, dibelanjakan untuk apa hartanya itu. Dan yang kelima, apa saja ilmu yang sudah dia amalkan di dunia ini. Nah, kalau kita lihat Fitri ya, pada masa Islam dulu banyak sekali nih para remaja, para pemuda yang dia itu mengembangkan potensinya untuk membangun peradaban Islam. Wow, ya salah satu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih yang 12 tahun sudah bisa 7 bahasa. Kalau Fitria berapa bahasa? Cuma 3. Oh, 3. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa isyarat. Oh, bahasa isyarat. Sedih banget ya. Di 21 tahun juga dia berprestasi. Jadi gubernur. Wow, masih muda itu ya. Kalau kita mah sekarang di umur 24 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel. Oh, yang dijanjikan menaklukkan oleh negara Konstantinopel. Ya, Masya Allah, kita menaklukkan satu orang untuk hijrah aja susah ya. Iya, susah banget ya. Ternyata nggak hanya Muhammad Al-Fatih, banyak ada ya. juga penemu-penemu seperti Maryam Al-Asturlabi, ada juga Imam Syafi'i yang dia tuh semangat banget untuk mengkaji ilmu, mengejar ilmu, dan akhirnya sekarang menjadi imam madhab yang sangat masyhur. Iya, Masya Allah. Di Indonesia sendiri banyak banget nih para pelajar yang sudah berprestasi dengan keilmuannya. Contohnya ada ya pelajar, dia itu menemukan kedondong yang bisa jadi energi alternatif untuk listrik. Wow, ada juga Aditya Bagus yang udah jadi 5 pecatur internasional. Dapat medali emas ya? Dapat, iya, wah keren banget. Terus juga ada siapa namanya tuh? Salman ya, Salman Trisnadi. Dia itu dari SD masih kecil udah juara robotik internasional. Wah, keren banget. Ternyata karya-karya yang ada pada generasi muda di Indonesia itu banyak sekali yang kurang dapat perhatian dari pemerintah. Ya, sedih dong. Kurang berkelanjutan. Jadi mereka mandek aja gitu ya. Jadi sudah berprestasi, tapi ya sudah karyanya nggak kelihatan. Malah yang diangkat itu banyaknya para remaja-remaja yang viral-viral tadi, yang kontroversial. Oh gitu. Aduh, kok aku jadi sedih gitu ya. Aduh, sabar ya Dek ya. Mohon bersabar, ini ujian. Ya, semoga Allah memberikan pahala untuk kalian yang berprestasi. Fenomena-fenomena banyak ya tadi yang viral. Banyak banget para remaja, para pelajar yang dia itu lupa bahwa Islam itu punya aturan, gara-gara diterapkan nih saat ini sistem sekulerisme dan liberalis, yaitu yang memisahkan agama dari kehidupan. Jadi dia itu terserah deh, dia bebas mau berekspresi, mau dia itu berpendapat, ya tidak dilihat. Boleh nggak ya di dalam Islam? Wah, itu harus hati-hati tuh ya. Kita harus membentengi diri dari liberalisme dan sekulerisme. Nah, makanya yuk ngaji. Sobat muslimah, kita harus berkarya karena Allah, bukan karena manusia. Niatkan karena Allah dan cara sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Oke? Sekian dari kami. Pantengin terus Speak Up Your Mind. Saatnya remaja bicara, saatnya remaja peduli, saatnya remaja bangkit. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.